aja kelalen di subscribe ya, men kuli informasi sing terupdate ya, subscribe gratis. Oke, tak donganan lancar rezekine, lancar dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Thank you. Lihat guys, warna Mat, lek kepengen banter, irit, gak enak asepe, numpak celeng, Mat. Ya halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan suatu apapun, dilancarkan rezekinya, dipermudah segala urusannya dalam kebaikan. Amin 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 ya rabbal alamin. Ya, kali ini saya mau mereview ya, mereview sesuatu yang lumayan ya, menurut saya penting juga ya. Jadi buat teman-teman yang memakai sepeda motor di Taiwan ya, jika Anda tidak ingin plat nomor sampean itu dicabut oleh Samsat ya, jangan lakukan hal ini ya. Nah, nanti akan saya sebutkan ada 3 hal yang tidak boleh dilakukan ya, dan itu bisa menyebabkan plat nomor Anda dicabut ya. Plat nomor Anda dicabut, diminta untuk diserahkan kepada Samsat ya, di Taiwan. Pelanggaran apa saja yang bisa terjadi, mungkin Anda juga ada salah satunya yang tidak kerasa ya, dalam arti oh saya kayaknya nggak merasa melakukan itu, kok bisa dicabut gitu ya, kok bisa plat nomor saya dicabut, itu kenapa gitu ya. Itu ada salah satunya nanti ya, salah satunya yang jelas ada 3 poin di sini yang bisa menyebabkan plat nomor Anda itu dicabut ya, atau motor tidak boleh dikendarai selama beberapa waktu. Masalahnya ada yang 6 bulan ya. Ada yang 6 bulan, ada juga yang sampai 2 tahun ya. Ada yang sampai 2 tahun, bahkan ada yang dicabut dan tidak diberi izin untuk mengendarai motor lagi. Itu ada ya. Ya enggak motor enggak mobil itu sama saja. Peraturannya bukan cuman buat motor tapi buat mobil juga ya. Yang pertama yang sudah, yang jelas-jelas ya, jelas-jelas Anda pasti kerasa ya. Itu yang pertama, itu tidak boleh minum minuman keras ya. Apabila Anda tertangkap tangan mengendarai motor dengan meminum alkohol ya, dengan meminum alkohol atau berbau alkohol yang melebihi peraturan yang sudah ada, itu Anda bisa dicabut selama 2 tahun. 2 tahun tidak boleh mengendarai motor tersebut ya. Nanti SIM-nya itu SIM-nya apa namanya, Sincau ya. Sincau itu STNK sama plat nomornya itu diminta di Samsat, itu udah pasti ya. Dan motornya tidak berplat dan tidak boleh dikendarai selama jangka waktu 2 tahun ya, seperti itu ya. Itu jadi hukuman beratnya itu sampean dideportasi, hukuman ringannya itu
sampean itu didenda ya. Tapi yang sudah pasti plat nomor pasti dicabut. Plat nomor dicabut dengan jangka waktu biasanya itu kalau minum itu, kalau berbau alkohol itu 2 tahun ya. Selama 2 tahun plat nomor itu dicabut. Terus yang kedua ya, itu yang pertama minuman ya, minuman yang beralkohol ya. Yang kedua itu Anda mengendarai sepeda motor menabrak seseorang sampai meninggal ya. Sekali lagi, Anda menggunakan sepeda motor atau mobil sampai menyebabkan orang lain meninggal dunia, itu udah jelas plat nomornya dicabut. Terus dendanya itu 2 juta NT ya. Jadi untuk teman-teman yang udah mengetahui peraturan ini ya, silakan disebarkan sama orang-orang baru, karena biasanya orang-orang baru tuh mengendarai motor ugal-ugalan ya. Jadi kalau sampai menabrak orang sampai meninggal itu dendanya 2 juta NT ya. 2 juta NT sekali lagi. Jadi harap berhati-hati. Terus kalau yang biasanya yang jumping itu juga sebenarnya itu ada peraturannya ya, 10 cm roda ngangkat 10 cm dari apa namanya, dari jalan, itu sudah ada peraturannya, itu juga kena denda sebenarnya. Tapi kan kebanyakan anak-anak ini membandel ya. Itu yang kedua. Jadi yang pertama itu minuman keras, yang keduanya itu menabrak orang sampai meninggal, dan yang ketiganya ini yang kebanyakan ini tidak kerasa ya. Yang tidak kerasa, saya tidak merasa melakukan kok, kenapa saya ditilang, terus saya plat nomor saya suruh dikembalikan ke Samsat ya, atau nama lainnya itu Kopai ya, potong Kopai itu potong plat nomor lah masa berlakunya, pokoknya namanya Kopai. Jadi sudah ada tilangnya ya, tilang sama Kopai. Jadi yang ketiga ini kebanyakan tidak merasa. Karena apa? Karena itu biasanya itu terjadi karena tilangnya tilang elektronik ya, tilang elektronik. Sekali lagi, tilang elektronik. Jadi kalau ada di tepi jalan itu ada batas kecepatannya ya, itu kebanyakan itu kalau di jalan raya itu kebiasaannya itu 60 km per jam maksimalnya itu ya, maksimalnya. Terus ada yang 40, juga ada yang 20 ya. Jadi perhatikan rambu-rambu atau marka yang di tepi jalan ya, yang di tepi jalan itu kecepatan maksimalnya berapa, itu sampai kalau sudah over melewatinya itu bisa dicabut ya, bisa dicabut. Contohnya mas, contohnya seperti ini yang sudah saya tangani ya, yang sudah saya tangani itu ada rambu-rambu kecepatan maksimal itu 40 ya. Sekali lagi, rambu-rambu maksimalnya 40. Dan salah satu teman kita itu dia mengendarai dengan kecepatan 82. Sekali lagi, maksimal 40, tapi dia mengendarai dengan kecepatan 82 dan sekat 82 km per jam. Jadi itu sudah melanggar ya, melanggar separuhnya lebih ya. Kalau dia mengendarai masih 79 km per jam itu baru masih bisa ditebus, cuman bayar dendanya saja ya. Bayar denda sudah beres, bayar di Samsat oke ya. Tapi karena dia mengendarinya sudah 82, itu sudah didenda ya. Dendanya biasanya itu 12.000 ya, biasanya 12.000 kalau denda kecepatan, sama seperti SIM ya itu ya. Terus kalau kejadiannya seperti itu, dia melanggar 40, kecepatan harusnya 40 km per jam, tapi dia jalan dengan kecepatan 82 km per jam. Jadi dia kena
denda sama kena kopai. Jadi dendanya 12.000, terus kopai itu plat nomornya harus dikembalikan, plat nomor sama STNK ya, itu harus dikembalikan ke Samsat dalam jangka waktu 6 bulan baru bisa diambil ya. Itu kalau melanggar kecepatan itu ditarik itunya, plat nomornya itu 6 bulan. Kalau minum minuman keras itu ditarik selama 2 tahun. Dan kalau menabrak orang sampai meninggal itu SIM-nya dicabut ya, SIM-nya dicabut dan tidak boleh mengendarai lagi. Seperti itu. Itu 3 poin yang bisa membuat plat nomor kita dicabut ya. Semoga membantu buat teman-teman. Jadi sekali lagi yang tidak kerasa itu tilangan elektronik. Jadi sampean saya sarankan ya, kalau batas maksimal itu sampean jangan sampai 2 kali lipatnya ya. Contohnya kayak tadi 40 km itu jangan sampai 80 ya. Kalau masih 72 itu baru kena denda, tapi tidak ditarik plat nomornya ya, seperti itu ya. Kalau batas maksimalnya 50, sampean jangan sampai lebih dari 100 ya. Kalau 99 itu mungkin masih bisa cuman bayar denda saja 12.000 ya. Tapi kalau sudah 100 101 itu udah didenda 12.000, kena lagi nanti plat nomor sama STNK-nya harus dikembalikan ya, seperti itu. Jadi semoga membantu ya, seperti itu. Kalau kurang jelas saya minta maaf sekali ya. Nanti kalau seumpamanya ada pertanyaan lain yang belum jelas, silakan ke line saya di ID line Ano 378. Terima kasih sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sing wis mampir nang channel iki ya, matur nuwun. Tak dongeng narika sehat waras selamat, seger waras bedigas. Sing wis duwe bojo tak dongeng tambah siji maning. Sing urung duwe ya dibetah-betah we men sabune payu nang warung. Oke, thank you. Apa ora kepenak kota Cilacap bercahaya.